Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah contoh soal P3K Kementerian Agama untuk guru. Soal nomor 1. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. E. Berdasarkan penilaian sikap dan pengetahuan siswa. Dan jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu beracuan kriteria dan juga menyeluruh karena menyangkut semua aspek yaitu afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Soal nomor 2, hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut dengan penilaian A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu penilaian acuan patokan. Karena yang menjadi patokannya adalah nilai KKM yaitu 70. Soal nomor 3. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang A, karena silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor 4, dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil olah nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena yang D bukanlah manfaat hasil penilaian guru. Nomor 5. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP tertulis contoh rumus indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah apakah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output.
B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang B, karena sesuai dengan rumus ABCD, yaitu cara untuk membuat indikator kompetensi. Nomor 6. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. C. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek ataupun produk. D. Kurang setuju, seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. E. Mengumumkan hasil penilaian di kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Dan jawaban yang tepat tentunya adalah yang D, karena dalam menilai praktek, langkah utama adalah membuat rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang akan diamati sejak awal sampai akhir. Jadi jawaban yang D. Nomor 7. Salah satu orang tua peserta didik, yaitu Pak Dadang, mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Pasalnya, anak dari Pak Dadang terkenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil. Namun, nilai yang diperoleh tidak baik. Sambil marah-marah, Pak Dadang mendatangi Bu Lina sebagai wali kelasnya. Kemudian Bu Lina sebagai wali kelas menunjukkan semua data perolehan nilai dari siswa tersebut. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, baru Pak Dadang memahami dan meminta maaf kepada Bu Lina. Dengan demikian, Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian: A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Adil, E. Objek. Dan tentunya jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 8. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi permasalahan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas adalah: A. Meminta solusi dari kepala sekolah, B. Mendatangkan konsultan pendidikan, C. Melakukan classroom action research, D. Menemui orang tua siswa, E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Dan jawaban yang tepat adalah yang C, melakukan classroom action research, yaitu untuk mengatasi permasalahan di dalam kelas ataupun pembelajaran. Jadi, melakukan classroom action research adalah solusinya. Nomor 9. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan pada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman.
C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Dan jawaban yang paling bijak adalah yang E. Nomor 10. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalani apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang memang keliru. Dan jawaban yang tepat adalah yang E. Karena opsi jawaban yang E termasuk ke dalam kompetensi sosial, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan juga santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan juga masyarakat. Semoga video ini bermanfaat dan semoga lulus P3K Kemenag tahun 2022.